Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaidah pencacahan. Kita sudah belajar bersama-sama aturan pengisian tempat. Nah, hari ini kita akan belajar kaidah pencacahan yang kedua, yaitu permutasi. Nah, tapi sebelum kita belajar tentang permutasi, kita akan belajar terlebih dahulu tentang notasi faktorial. Nah, notasi faktorial ini akan banyak sekali kita gunakan di dalam permutasi dan yang akan kita pelajari setelah ini yaitu kombinasi. Nah, apa itu notasi faktorial? Notasi faktorial atau faktorial pengertiannya adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai ke N. Dilambangkan dengan N. Nah, tanda seru ini dibaca faktorial. Yang ini ya, itu dibaca faktorial. Nah, dirumuskan N faktorial 1 kali 2 kali 3 sampai seterusnya kali N kurang 2 kali N kurang 1 sampai kali N. Atau boleh juga dituliskan N faktorial itu sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai kali 3 kali 2 kali 1. Contohnya, misalkan diketahui ada 6 faktorial. Oh, berarti 6 faktorial ini adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, kita hitung hasil perkaliannya ini semua, kita dapat sama dengan 720. Ya, atau contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ya. Oh, 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kita jabarkan satu-satu. 7 faktorial ini adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Per 4 faktorial ini kita jabarkan juga 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, karena terlalu sulit kalau kita mengalihkan semuanya baru membagi, kita sederhanakan dulu. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita coret dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 di bawah. Tinggal kita dapat 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 210. Ya, jadi kamu tidak perlu kalikan dulu yang atas ini, baru kalikan yang bawah, baru bagi. Ya, terlalu lama kalau seperti itu. Nah, contoh yang lain, 15 faktorial kali 13 faktorial. Ya. Nah, beberapa soal karena terlalu panjang sekali kalau kita mau tuliskan ini sampai 1 faktorial. Nah, di bawah ini kan ada 13 faktorial. Oh, berarti 15 faktorialnya kasih berhenti saja sampai 13 faktorial. Ya kan? Jadi 15 kali 14 kali 13 faktorial per 13 faktorial. Nah, sama prinsipnya 13 faktorial yang di atas dengan 13 faktorial yang di bawah bisa kita coret. Tinggal 15 kali 14 sama dengan 210. Nah, itu ya. Coba kita lihat contoh soal yang lain. Nah, kita disuruh menyederhanakan N faktorial dibagi N kurang 1 faktorial. Nah, kamu ingat sebelumnya N faktorial itu adalah apa? N kali N kurang 1 kali dan seterusnya sampai kali 1. Ya, begitupun N kurang 1 faktorial. N kurang 1 kali dan seterusnya sampai kali 1. Ya kan? Tapi terlalu ribet karena kita nggak tahu N ini seperti apa. Ya, bilangan berapa. Maka bisa kita ganti begini. Pakai prinsip contoh soal nomor 3. N faktorial ini kita ganti dengan N kali N kurang 1 faktorial. Per bawahnya N kurang 1 faktorial.
Nah, ini prinsip pembagian boleh kita coret ya. Kita dapat N kurang 1. Dengan N kurang 1 kita sederhanakan, kita dapat sama dengan N. Nah, coba kita lihat contoh yang lain. Ya, sederhanakan bentuk N tambah 3 faktorial dibagi N tambah 1 faktorial. Nah, sama prinsipnya. N tambah 3 faktorial yang paling besar ini kita jabarkan terlebih dahulu. Menjadi apa? N tambah 3, kemudian berkurang-kurang 1. Karena prinsip faktorial begitu. N tambah 2, ya kan berkurang 1. Tambah N tambah 1 faktorial. Nah, stop. Kenapa? Karena bawaannya juga bawaannya di N tambah 1 faktorial. Nah, sudah N tambah 1 faktorialnya kita coret. Kita dapat N tambah 3 kali N tambah 2. Nah, ini adalah prinsip perkalian aljabar suku 2 dengan suku 2. Berarti kita kali N, oh N pangkat 2. Kemudian N kali 2 berarti positif 2N. Kemudian 3 kali N, oh berarti positif 3N. Kemudian 3 kali 2, oh berarti positif 6. Nah, kita operasikan yang sejenis 2N dengan 3N itu sejenis. Berarti kita dapat N pangkat 2 tambah 5N tambah 6. Nah, ini hasilnya sudah kita tidak bisa sederhanakan lagi. Oke, nah itu tentang notasi faktorial. Ya, jadi yang penting kamu mengerti prinsipnya bahwa notasi faktorial itu intinya dikali perkalian bilangan berkurang-kurang 1 terus sampai akhirnya dikali 1. Nah, kamu juga ada 2 hal yang perlu kamu ingat. 1 faktorial itu sama dengan 1. Kemudian 0 faktorial ini bukan 0, tapi 1. Jadi 1 faktorial 1. Kemudian 0 faktorial juga 1. Oke, itu tentang notasi faktorial. Kemudian kita akan lihat tentang permutasi. Nah, permutasi itu apa? Permutasi itu adalah susunan unsur-unsur berbeda. Ya, jadi kuncinya dia berbeda. Kalau dia sama unsurnya bagaimana? Contohnya 1, 1, 2. 2, 1, 1. Ya. Nah, nanti masuk di permutasi juga. Tapi biasanya orang lebih cenderung menggunakan aturan pengisian tempat. Karena aturan pengisian tempat dan permutasi ini sangat dekat sebenarnya, ya, dalam urutan tertentu. Nah, pada permutasi urutan itu diperhatikan. Maksudnya apa? Kalau unsur yang dipakai sama, tapi urutannya berbeda, maka itu tetap dihitung dua susunan yang berbeda. Contohnya AB dengan BA, ya. Unsur yang digunakan sama, huruf A dengan huruf B. Tetapi urutannya berbeda. Kalau ini A duluan, kalau ini B duluan. Nah, berarti itu dianggap 2 susunan yang berbeda. Itu maksudnya urutan diperhatikan. Atau contoh yang lain, ya. Nah, sedia 3 angka, 1, 2, 3, akan dibuat sebuah bilangan yang terdiri dari 2 angka yang tidak boleh sama. Ya, berarti tidak boleh 11, 22, 33. Nah, itu maksudnya tadi permutasi itu unsur berbeda. Maka banyak susunan yang dapat dibuat adalah, nah, berarti kita bisa data, oh boleh 12. Toh, boleh 21, ya kan? Boleh 13, boleh 31, boleh 23, boleh 32. Oh, berarti ada 6 angka yang boleh dibikin. Ada 6 susunan atau ada 6 cara. Nah, tadi maksudnya lagi urutan diperhatikan apa? Oh, 12 dengan 21, walaupun angkanya yang dipakai sama, angka 1 dan angka 2, tapi di sini satunya di depan, di sini duanya di depan. Nah, maka kita dianggap ini susunan yang berbeda.
Kemudian 13 dengan 31, walaupun angka yang dipakai sama, angka 1 dengan 3, tapi ini satunya di depan, ini tiganya di depan. Oh, berarti kita anggap ini dua susunan yang berbeda. Kemudian sama 23 dengan 32. Ini duanya di depan, ini tiganya di depan. Ya, nah itu maksudnya urutan diperhatikan. Ya, nah, nanti kita akan lihat lagi soal-soal permutasi yang lain untuk kamu bisa lebih jelas apa maksudnya urutan diperhatikan itu. Nah, kita lihat dulu rumusnya. Jadi kalau ada R unsur, kemudian dari R unsur yang tersedia ini diambil N, ya. Jadi contohnya tadi ada 3 angka yang tersedia, mau diambil 2, maka Bapak kebalik ya. Jadi kalau ada N yang tersedia, mau diambil R. Ya, Bapak kebalik, sorry. Jadi ada N yang tersedia, mau diambil R. Contohnya tadi, ada 3 yang tersedia, mau diambil 2 yang mau disusun. Maka kita bisa menghitung banyaknya cara adalah, nah simbolnya begini, N, R, atau ada juga yang menuliskan begini. Ya, maka N ini dibacanya N permutasi R. Ya, atau ini permutasi N dari R. Ya, jadi rumusnya adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, sorry, ini bacanya tadi permutasi R dari N yang tersedia. Ya, jadi rumusnya N faktorial yang tersedia tadi per yang tersedia kurang yang mau diambil, yang mau disusun. Contohnya ya, nah ini contohnya ya, 10 permutasi 3 itu adalah 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Nah, kita jabarkan 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial, karena bawahnya 7 faktorial. Oke, kita sederhanakan 7 faktorialnya, kita dapat 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Nah, contoh soal dari permutasi yang pertama seperti ini. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon, maka banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah berapa. Nah, kita tahu ini adalah masalah permutasi. Kenapa? Karena misalkan susunannya A ketua, B sekretaris, C bendahara, orang yang sama bisa menempati posisi yang berbeda ya. Jadi bisa aja B ketua, A sekretaris, C bendahara. Ya. Nah, orang yang sama menempati posisi yang berbeda, ini dianggap susunan yang berbeda. Ini dianggap dia memperhatikan urutan. Ya, maka kita bisa simpulkan, oh soal ini adalah soal permutasi. Ya, atau dengan kata lain, secara umum bisa kita simpulkan, oh kalau dia ada jabatan, berarti kita bisa pastikan itu adalah permutasi, karena bisa saja orangnya sama, tapi jabatannya berbeda. Nah, kita coba kerjakan. Pada soal diketahui bahwa akan dipilih 3 orang, ya, yang tersedia dari 7 calon. Ya, jadi akan dipilih 3 dari 7 calon yang tersedia. Berarti diketahui N sama dengan 7, R sama dengan 3. Oke, nah dengan demikian banyaknya susunan pengurus yang mungkin, karena ini adalah masalah permutasi, soal permutasi, maka kita bisa tulis ya 7 permutasi 3 atau 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial, 7 kurang 3 faktorial itu adalah 4 faktorial. Nah, kita selesaikan.
7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya boleh kita coret. Sehingga kita dapat 210 dari 7 kali 6 kali 5. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi? Jadi ada 8 orang. 8 orang ini mau duduk di 4 kursi. Oke. Sedangkan tapi diketahui salah satu daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Ya, sama ya. Ini juga adalah masalah permutasi karena misalkan duduknya begini, A, B, C, D, dia akan berbeda kalau posisi duduknya begini ya. D, A, C, B. Ini kursi pertama ditempati oleh A, ini kursi pertama ditempati oleh D, ya. Nah, jadi urutannya tetap diperhatikan. Walaupun orangnya sama, tetapi posisi duduknya berbeda, tetap itu adalah susunan yang berbeda, ya. Nah, kemudian kita lihat ada 8 yang tersedia mau duduk di 4 kursi. Ya kan? Nah, tetapi hati-hati. Salah satu sudah duduk di kursi tertentu. Jadi sebenarnya kursinya yang tersedia sekarang berapa? Ya, ada satu yang pasti selalu duduk di kursi tertentu. Berarti kursi tersedia sekarang tinggal 3 ya, karena satunya sudah pasti ada satu orang yang duduk di situ. Nah, karena satu orang ini harus selalu duduk, maka yang tersedia tinggal 7. Tinggal 7 orang yang mau duduk karena satunya pasti sudah duduk. Nah, ini permutasi berarti kita pakai rumus permutasi. 7 permutasi 3. Oke, kita dapat 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 itu 4 faktorial. Nah, kita uraikan 7 faktorial ini menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita stop. Kenapa? Penyebutnya 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, 4 faktorialnya ini kita coret. Kita dapat 7 kali 6 kali 5 adalah 210. Jadi ada 210 cara mereka menempati kursi tersebut. Ya, nah kita lihat contoh yang ketiga. Hitunglah ada berapa banyak cara jika 4 orang menempati kursi yang akan disusun dalam suatu susunan teratur. Nah, soal ini sama ya. Ini soal juga permutasi. Kenapa? Karena walaupun orangnya sama, tapi susunannya berbeda, itu dianggap susunan yang berbeda. Ya. Nah, kita lihat ada 4 orang, berarti ada N-nya ada 4. Kemudian mau menempati kursi 4 juga berarti. Berarti R-nya juga sama dengan 4. Nah, kita sudah pastikan, kita sudah tentukan tadi ini adalah soal permutasi. Berarti 4 yang tersedia, permutasi 4 yang akan duduk yang diambil. Berarti ini sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 itu 0 faktorial. 0 faktorial tadi 1 ya. Berarti tinggal kita jabarkan yang 4 faktorial 4 kali 3 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Jadi ada 24 cara
mereka duduk di kursi tersebut. Oke, Bapak harap sampai sini kalian sudah bisa mengerti tentang permutasi. Ini sebenarnya permutasi bagian yang pertama, karena setelah ini masih akan ada 2 bagian lagi permutasi yang akan kalian pelajari. Nah, jika kalian masih ada yang belum paham, silakan kamu boleh tanyakan, tuliskan di kolom komentar. Nah, kemudian ini soal latihan untuk kalian coba jawab. Ya, nanti jawabannya juga boleh kamu tuliskan di kolom komentar. Nanti Bapak akan rekam video lagi 1 kali untuk khusus membahas soal latihan ini. Ya, jadi selamat belajar untuk kalian semua.